Halo, kembali lagi di pembelajaran daring di kelas 4, mata pelajaran PKN yang akan dibawakan oleh Mem Eva. Kita akan memasuki di tema 6 dengan judul Cita-citaku, subtema keragaman kegiatan dan suku bangsa di masyarakat sekitar. Adapun pembahasan materi yang akan dibahas yaitu yang pertama, manfaat keragaman kegiatan di masyarakat sekitar. Kedua, keragaman suku bangsa. Kita akan memasuki penjelasan yang pertama, yaitu manfaat keragaman kegiatan di masyarakat sekitar. Nah, setiap individu memiliki cita-cita yang berbeda. Cita-cita adalah keinginan yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Perbedaan cita-cita disebabkan karena adanya perbedaan karakteristik yang beragam, seperti suku, bahasa, rumah adat, tarian, makanan khas, alat musik, hobi, sifat dan lain sebagainya. Adapun keragaman hobi untuk meraih cita-cita setiap orang berbeda-beda. Contohnya seperti pada gambar mem di bawah berikut ini. Kelima anak pada gambar di bawah ini memiliki cita-cita dan hobi yang berbeda-beda. Ada yang gemar menari, ada yang gemar menyanyi, membaca, melukis, ataupun berolahraga. Ada pula yang bercita-cita ingin menjadi pelukis, ahli komputer, ilmuwan, guru, bahkan pemain bulu tangkis. Tetapi, kelima anak pada gambar mem di bawah ini saling menghargai dan saling menghormati perbedaan yang ada. Keragaman tidak menyebabkan timbulnya perpecahan, tetapi dengan adanya keragaman, kita harus saling mendukung dan saling menghormati. Adapun manfaat keragaman karakteristik individu di masyarakat diantaranya, kita dapat saling menghargai perbedaan. Yang kedua, dapat belajar, bekerja sama, dan berteman tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan. Kita akan memasuki ke pembahasan materi yang kedua, yaitu keragaman suku bangsa di Indonesia. Nah, seperti anak-anak mem ketahui, bangsa kita memiliki beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa tersebut memiliki ciri fisik, rumah adat, makanan khas, dan bahasa daerah yang berbeda. Adapun beberapa contoh suku bangsa yang ada di Indonesia diantaranya, suku Gayo berasal dari Nanggro, Aceh, Darussalam, suku Baduy dari Banten, suku Ambon dari Pulau Maluku, suku Batak, Sumatera Utara, suku Minang, Sumatera Barat, suku Jawa, dan suku Madura berasal dari Pulau Jawa, suku Asmat berasal dari Papua, suku Bugis berasal dari Pulau Sulawesi, dan masih banyak suku-suku lain yang ada di Indonesia. Setiap suku bangsa memiliki keragaman fisik, ras, dan budaya yang berbeda-beda. Seperti pada contoh mem di bawah berikut ini, Dedi dan Jonas memiliki ciri fisik dan berasal dari suku yang berbeda. Dedi berambut lurus, berasal dari suku Jawa, dan bercita-cita ingin menjadi arsitek. Sedangkan Jonas berambut keriting, berasal dari suku Ambon, dan ingin menjadi seniman. Kedua anak pada gambar mem di bawah ini saling menghargai satu dengan yang lain, walaupun mereka berbeda secara fisik, asal suku, bahkan cita-cita yang mereka miliki pun berbeda. Nah, anak-anak mem, ada pun beberapa contoh makanan khas daerah di Indonesia diantaranya, papeda berasal dari Papua, papa-lapa berasal dari Sulawesi Utara, soto Banjar berasal dari Kalimantan Timur, rujak cingur berasal dari Jawa Timur. Nah, yang berikutnya, mem menyajikan beberapa contoh bahasa daerah yang ada di Indonesia. Contohnya, daerah asal Aceh. Bahasa daerah yang digunakan yaitu bahasa Aceh, bahasa Gayo, dan beberapa bahasa daerah yang lainnya. Sementara Sumatera Utara memiliki bahasa daerah yaitu Batak Toba, Batak Karo, bahkan bahasa Nias. Nah, masih banyak lagi bahasa daerah yang berbeda-beda sesuai dengan daerah asalnya masing-masing. Nah, ada pun beberapa contoh rumah adat di Indonesia diantaranya rumah gadang. Rumah gadang merupakan rumah adat daerah Sumatera Barat. Rumah Aceh berasal dari Nanggro, Aceh, Darussalam. Rumah Balai Batak Toba merupakan rumah adat berasal dari Sumatera Utara. Rumah adat Tongkonan adalah rumah adat
berasal dari Sulawesi Selatan. Rumah adat dibangun sesuai dengan keadaan lingkungan serta kegunaannya bagi masyarakat tersebut. Contohnya, rumah gadang berasal dari Sumatera Barat didirikan untuk menampung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, rumah gadang secara umum digunakan sebagai tempat melakukan kegiatan dan sebagai tempat pertemuan keluarga. Adapun manfaat mengenal bahasa daerah, rumah adat, dan makanan khas daerah diantaranya dapat berkomunikasi dengan keluarga besar maupun orang-orang sekitar menggunakan bahasa daerah. Kedua, dapat menikmati makanan-makanan khas asli Indonesia. Ketiga, dapat mempromosikan makanan khas daerah asal kepada orang lain. Keempat, lebih menghargai keragaman yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran dari MEM. Kita akan melanjutkan di pembelajaran berikutnya. Shalom.